مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Hafal mutun ilmiah, hafal hadis dan lain sebagainya, bukan itu. Namun orang-orang yang untuk mencari mendapatkan ilmu ini sajalah yang kemudian dia mendapatkan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya menuju surga. Dan para ulama menjelaskan pula makna sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah dengan makna yang banyak pula. Baik, ini merupakan diantara nikmat dan ini merupakan diantara ciri khas Ahlussunnah. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah sunnah, ketika Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan kepada kita taufik, kemudahannya untuk mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jaga nikmat tersebut. Jaga dengan berambisi terhadap ilmu, jaga dengan rakus terhadap majelis ilmu, jaga dengan kepo terhadap ilmu. Jangan sampai kepo kita terhadap urusan orang lain, yang harusnya yang namanya kepo itu kepada ilmu, bukan kepada urusan orang lain. Kalau kepada urusan orang lain inginnya pengen tahu saja, itu kenapa si fulan dengan si fulan, itu ada apa antara si fulan dengan istrinya, ada apa itu istrinya dengan anaknya dan lain sebagainya. Namun giliran untuk ilmu tidak ada rasanya untuk pengen tahu rasanya. Sehingga ciri khas Ahlussunnah adalah ambisi terhadap ilmu. Dan siapapun dari kita, ingin tua, ingin muda, ingin suami, ingin istri, ingin wanita, ia menulis mengatakan bahwasanya aku menyalin kitab As-Sihah karya Imamul Jauhari sebanyak 6 jilid. Kitab sebanyak 6 jilid disalin, ditulis tangan oleh Maryam bintu Abdul Qadir. Maryam bintu Abdul Qadir seorang wanita, seorang ulama wanita. Dia mencatat kitab yang berjudul As-Sihah sebanyak 6 jilid dengan tangannya sendiri. Di penghujung tulisannya dia mengatakan bahwasanya siapa saja yang mendapati kekeliruan dalam salinanku ini, siapa saja yang mendapati kesalahan dalam salinanku ini, dalam penulisanku ini terhadap naskah kitab As-Sihah, maka kiranya untuk memberikan uzur kepadaku. Karena tangan kananku menulis naskah kitab As-Sihah sebanyak 6 jilid dalam keadaan tangan kiriku sambil mengayun-ngayun anakku. Bayangkan menyalin kitab dalam keadaan mengayun-ngayun, dan itu tidak menghalanginya untuk belajar. Dan itu tidak menghalanginya untuk menuntut ilmu. Dan apa yang dilakukannya merupakan bagian dari man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Lihatlah, inilah dia seorang ibunda, inilah dia seorang ibu rumah tangga dalam keadaan mengayun anaknya, masih terus belajar. Tidak kemudian beralasan saya sibuk ngurusin anak, ngayunin anak misalkan, menimang-nimang anak untuk tidur terlelap, tidak. Maka siapapun dari kita, sesibuk apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, maka jadikan ilmu segalanya. Inilah dia Khadijah Al-Amudi. Kalau tadi Maryam bintu Abdul Qadir menyalin kitab As-Sihah sebanyak 6 jilid, Khadijah Al-Amudi menyalin kitab Syarah Al-Minhaj sebanyak 10 jilid. Bayangkan kalau kita di sini ada 10 kitab kemudian disalin tulis tangan, itu belum tentu kita kuat istiqomah menyalinya. Mungkin baru setengah paragraf sudah kelelahan, sudahlah capek fotokopi saja. Dulu kita waktu kuliah di STDI Jember, waktu awal-awal masuk, salah satu kitab tafsir yang kita pelajari tafsir Al-Jalalain, tafsir Jalalain. Ada 2 kitab tafsir yang pelajari, tafsir Jalalain dan tafsir Ibnu Katsir dulu. Kemudian Ustadz Syafiq, waktu itu Ustadz Syafiq Reza Basalamah yang menjadi dosen tafsir kita, mengatakan kalau kamu punya uang beli kitabnya, kalau tidak mampu dan kamu memiliki HP atau notebook, maka gunakan notebook atau HP. Kalau tidak punya juga fotokopi, kalau tidak bisa juga tulis tangan. Nah, kan suruh ditulis tangan itu kitab tafsir Jalalain katanya, karena ini buku panduan wajib untuk dipelajari. Khadijah Al-Amudi ini masih sama seorang wanita, menyalin kitab Syarah Al-Minhaj sebanyak 10 jilid. Bayangkan 10 jilid disalin sampai selesai tuntas. Di penghujung tulisannya Khadijah Al-Amudi mengatakan siapa saja yang mendapati kekeliruan dan kesilapan dalam salinanku ini, maka aku meminta uzur, meminta maaf kepadanya bagi siapa saja yang mendapatkan kekeliruan dalam tulisanku. Karena aku menyalin kitab ini sebanyak 10 jilid dengan tangan kananku dan tangan kiriku sambil menyusui anakku.
Bayangkan, sambil menyusui anaknya, dia tetap belajar. Sambil menyusui anaknya, dia menyalin kitab 10 jilid itu. Bayangkan bagaimana repot dan sibuknya. Namun itu tidak menghalanginya untuk menuntut ilmu. Dan kita tidak sesibuk itu. Kalau sesibuk itu saja, para ulama, mereka masih terus belajar dan tidak menjadikan itu sebagai penghalang. Maka harusnya kita yang tidak sesibuk itu, harusnya jangan mencari-cari alasan. Apalagi di zaman kita sekarang ini, media untuk mempelajari ilmu itu, media untuk dianggap sebagai orang yang salaka tariqan yaltamisu fi ilman itu banyak. Di rumah sambil nyantai, dengarkan kajian, apa sulitnya? Tinggal niat kita untuk memperoleh, mendapatkan faidah baru. Sehingga kita mendapatkan keutamaan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sehingga jangan kemudian banyak beralasan. Jujurlah kepada diri sendiri dan maksimalkan waktu ini untuk belajar menuntut ilmu. Kalau kita mampu hadir langsung, hadir langsung. Kalau tidak mampu dan kita ada di rumah, maka manfaatkan waktu yang ada di rumah pun untuk menuntut ilmu. Karena satu-satunya jalan termudah menuju surga hanyalah dengan menuntut ilmu, tidak ada yang lain. Begitulah kata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali ketika menjelaskan, menafsirkan tentang hadis barusan. Bahwasanya tidak ada satupun jalan termudah, tidak ada satupun jalan pintas menuju surga. Dan itu pula disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kecuali dengan cara menuntut ilmu saja. Kalau ada jalan lain selain menuntut ilmu yang dapat menghantarkan kita dengan mudah menuju surga Allah Subhanahu wa taala, yang pada asalnya jalan menuju surga itu sulit, berat, dipenuhi dengan sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa dan perjalanannya panjang. Dan tidak ada yang dapat membuat jalan itu menjadi jalan pintas kecuali hanya menuntut ilmu. Kalau ada amalan lain selain yang wajib yang dapat mengantarkan kita dengan mudah menuju surga, maka lebih baik aktivitas kita gunakan untuk mengamalkan amalan tersebut. Namun nyatanya tidak ada. Coba sebutkan amalan apa selain yang wajib yang lebih utama dari menuntut ilmu? Tidak ada. Tidak ada amalan sunnah. Tidak ada kecuali hanya menuntut ilmu saja. Dengan menuntut ilmu kita mendapatkan doa permohonan ampunnya para malaikat. Doa permohonan ampunnya hewan-hewan yang ada di bumi. Bahkan hatal hitanu fil ma, sampai ikan-ikan yang ada di lautan memohonkan ampun untuk seorang alim. Dengan menuntut ilmu, jalan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surga. Dengan seorang itu belajar, hadir di majelis taklim, atau dia membaca, mengkaji di rumahnya misalkan, tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan baginya. Dan lain sebagainya, masih banyak sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyamakan antara pergi keluar menuntut ilmu dengan jihad fisabilillah. Bahkan Allah tidak izinkan untuk semua kaum muslimin itu semuanya pergi berjihad. Harus ada dari sebagian kaum mukminin itu yang belajar. Ini menunjukkan tidak ada yang setara dengan menuntut ilmu dari ibadah-ibadah yang sunnah. Kalau ada ibadah yang lebih tinggi nilainya, maka saya wasiatkan dan saya nasihatkan untuk berganti aktivitas kita ini. Ibadahnya ganti, karena kita perlu untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala dengan jalan tercepat. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam kitab Khulasah Ta'zim al-Ilm, tentang kiat-kiat, tentang kaidah-kaidah agar seseorang itu dianggap sebagai orang yang mengagungkan ilmu. Karena di antara orang yang dapat mudah memahami ilmu dan mendapatkan ilmu hanyalah orang-orang yang mengagungkan ilmu saja. Dan bagaimana cara mengagungkan ilmu dan bagaimana gambaran orang yang mengagungkan ilmu, maka ada kiat-kiatnya, ada kaidah-kaidahnya. Tidak bisa asal begitu hadir di majelis taklim kemudian sudah. Tidak. Betapa banyak orang yang belajar puluhan tahun lamanya, belasan tahun lamanya, namun dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya keletihan semata. Kenapa bisa? Karena dia tidak mengambil ilmu ini, karena dia tidak mengagungkan ilmu ini. Karena dia tatkala mengambilnya tidak mau memuliakan ilmu ini. Dan mengagungkan dan memuliakan ilmu ini telah disebutkan oleh para ulama. Baik, kiat yang kelima atau kaidah yang kelima atau prinsip yang kelima dari kiat-kiat mengagungkan ilmu, kalau seseorang kemudian melakukan hal ini, maka dia teranggap sebagai seorang yang memuliakan dan mengagungkan ilmu, dan dia siap untuk memperoleh ilmu tersebut. Adalah sulukul jaddati al-musilati ilaih. Seseorang menempuh jalan kepada ilmu, seseorang menempuh jalan yang menghantarkannya kepada ilmu. Maksud dari kiat yang kelima ini adalah, kiat yang kelima adalah metodologi dalam belajar. Seseorang harus memahami metodologi dalam belajar itu bagaimana, cara belajar itu bagaimana. Maka poin yang kelima adalah
cara belajar, metodologi dalam belajar. Bagaimana caranya? Nanti akan disebutkan. Likulli matlubin tariqun yusilu ilaih. Setiap tujuan itu ada jalannya, jalan yang menghantarkan kepadanya. Faman salaka jadata matlubihi auqafathu alaih. Siapa yang menempuh jalan tersebut, maka ia akan sampai kepada yang ditujunya. Ketika seseorang menginginkan sesuatu, maka ada jalannya. Kalau seseorang ingin mendapatkan apa yang diinginkannya, maka dia harus menempuh jalan tersebut. Begitu pula halnya dengan ilmu. Yang namanya ilmu ada jalan, ada metode, ada torik yang menghantarkan kita menuju ilmu tersebut. Kalau seseorang menempuh jalan tersebut dengan baik dan benar, maka ia akan sampai kepada ilmu, maka ia akan memperoleh ilmu. Namun orang yang tidak mengerti bagaimana jalannya, namun orang yang tidak tahu jalan untuk meraih ilmu, maka dia tidak akan memperoleh ilmu sampai kapanpun. Faman salaka jadata matlubihi auqafathu alaih wa man adala anha lam yadhfar bimadlubihi. Dan siapa yang berpaling dari jalan itu tersebut, maka dia tidak akan memperoleh apa yang menjadi tujuannya. Syekh di sini hendak menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya ilmu yang merupakan tujuan kita, kita hadir di majelis ilmu, kita belajar, kita ingin memperoleh ilmu. Ilmu yang kita ingin peroleh ini merupakan tujuan. Dan untuk bisa sampai kepada tujuan yang kita inginkan, yaitu ilmu, ada jalannya. Nah, di sini kita harus mengetahui bagaimana jalannya. Jalan yang mana yang harus ditempuh, bagaimana metodologi mengambilnya. Kalau tidak tahu, maka kita tidak akan pernah memperoleh ilmu. Bahkan kalau seorang itu berpaling dari jalan ini, memilih jalan yang lain padahal dia ingin memperoleh ilmu, maka dia tidak akan memperoleh ilmu. Wa inna lil ilmi tariqan man akhta'aha dhalla walam yanalil maqsuda. Dan sesungguhnya ilmu pun memiliki jalannya. Yang namanya ilmu merupakan tujuan, dan ilmu pun ada jalannya, jalan yang harus kita tempuh hingga akhirnya kita memperoleh ilmu. Bagaimana jalannya? Nah, itu yang harus kita ketahui. Man akhta'aha dhalla, siapa yang keliru dalam menempuh jalan meraih ilmu, keliru dia, salah jalan, maka dhalla, dia akan tersesat. Walam yanadil maqsuda, dan dia tidak akan meraih tujuannya tersebut, yaitu ilmu. Ada orang yang belajar, misalkan saya ingin faham ilmu tafsir, kemudian jalan yang ditempuhnya adalah dengan cara setiap malam Jumat Kliwon mandi kembang. Untuk apa mandi kembang? Saya pengen ngerti tafsir, katanya. Lah, ya salah jalannya, bukan mandi kembang tengah malam Jumat. Kalau ingin belajar tafsir ya harus duduk di majelis ilmu tafsir. Dan begitu. Nah, ini ada di beberapa pondok begitu. Pernah kita dengar kisah-kisahnya. Kalau ingin hafal Al-Quran itu ada caranya. Malam-malam mandi dan lain sebagainya. Loh, nggak ada kaitannya. Kalau ingin menghafal ya harus dihafal tiap hari. Warubbama asoba faidatan qalilatan ma'atabin katsir. Terkadang seseorang itu mendapatkan faidah yang sedikit. Tiap hari belajar, sehari 5 jam, sehari 6 jam, tiap hari belajar, menuntut ilmu. Namun karena tidak mengerti metodologi, semuanya dipelajari. Belajar ini belajar. Kan yang penting belajar supaya memperoleh ilmu, tidak ada metodologinya. Terkadang seorang itu hanya mendapatkan faidah yang sedikit sekali. Padahal tiap hari dia berkorban belajar. Ma'ata'abin katsirin. Yang dia peroleh adalah faedah yang sedikit disertai dengan keletihan yang sangat banyak. Dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya keletihan saja. Kok bisa padahal rajin belajar itu 20 tahun mondok itu. Sehari 20 kali belajar, Imam Nawawi saja kalah. Loh, kenapa kok bahasa Arab tidak bisa? Dan itu ada. Kita kadang dapati orang yang mondok 7 tahun, 6 tahun. Ngerti al-ajurumiyah, tidak ngerti, subhanallah. Ngapain saja di pondoknya? Ngerti, misalkan pelajaran itu, hafal hadis al-arba'in, tidak ngerti. Lalu apa saja yang dilakukan di pondoknya? Ya, saya tiap hari hanya, kalau menunggu sholat 5 waktu ya kita hanya bersolawat saja. Kalau hanya ini kita hanya dilatih untuk berzikir dan lain sebagainya. Subhanallah, sia-sia. Habis waktunya hanya untuk begitu saja. Sedangkan ilmu-ilmu tidak difahami dengan baik. Sehingga bagaimana caranya? Ada metodologinya. Ada orang yang sebentar belajar namun dia memiliki ilmu yang cukup mumpuni. Ada orang yang puluhan tahun belajar namun tidak sampai-sampai juga ke ujungnya. Dan itu ada. Apa kekeliruan yang menyebabkan seorang ini demikian keadaannya? Karena salah metodologi belajar. Wa qad dzakara hadza tariqa, bahkan yang lebih
berharganya lagi, Al-Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan bahwasanya thalabul ilmi darajatun wa manaqil wa murattabun. Bahwasanya namanya ilmu ini bertingkat-tingkat, darajat, wa maratib, dan yang namanya ilmu ini bertingkat-tingkat, berjenjang-jenjang, ada jenjangnya, ada tingkatannya. La yanbaghi ta'addiha wa man ta'addaha jumlatan faqad ta'adda sabila salaf. Tidak diperbolehkan bagi orang itu, bagi seorang itu tidak sepantasnya untuk melanggar tingkatan-tingkatan ini, tangga demi tangga keilmuan ini. Yang namanya ilmu din ini itu seperti tangga. Ada tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga. Yang namanya ilmu din ini itu bertingkat-tingkat, berlevel-level. Siapa yang melanggar tingkatan demi tingkatan ini, maka sungguh dia telah melanggar jalannya salaf. Dan ini yang saya suka dari ilmu agama, bahwa ilmu agama tidak akan diperoleh kecuali dengan melewati level-levelnya dengan baik. Oh Masya Allah, saya langsung belajar Al-Quran dengan qiraatus sab'ah. Ya ini keliru, bukan begini caranya. Oh Masya Allah, saya langsung belajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim dalam keadaan Al-Arba'in An-Nawawi tidak faham, tidak mengerti. Bukan begini tingkatannya. Ada, kita harus melewati tingkatan dasar terlebih dahulu, kemudian naik ke atasnya, kemudian naik lagi di atasnya. Siapa yang melanggar tingkatan-tingkatan ini, maka sungguh dia telah melanggar jalannya salaf. Karena para salaf telah membuat tingkatan-tingkatan ini. Kemudian disebutkan wa man ta'adda sabilahum amidan dhalla. Siapa yang melanggar jalannya salaf ini dengan sengaja, maka dia adalah orang yang tersesat, orang yang sesat. Saya ingin belajar fikih, langsung kitab karya Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini namanya melanggar tingkatan yang telah diletakkan oleh para ulama salaf. Bukan untuk pemula. Untuk tingkat nanti setelahnya. Kita harus melewati Safinatun Najah dulu, atau matan Takrib, Al-Ghaya wa Takrib, atau matan Abi Syuja, atau Al-Muqaddimah Hadramiyah, dan lain sebagainya. Tidak semata-mata orang tidak mengerti bahasa Arab, orang tidak mengerti hadis, orang tidak mengerti usul fikih, saya ingin belajar fikih karya Imam Syafi'i. Maka ini tandanya melanggar apa yang telah dibuat oleh para ulama salaf. Wa man ta'addahu mujtahidan zalla. Dan siapa yang melanggar tingkatan-tingkatan ini karena ijtihadnya, saya rasa kalau belajar fikih langsung ke bagus ini. Kayaknya kalau kita langsung belajar Kutubus Sittah bagus. Dia berijtihad sendiri, prasangkanya begitu, maka kata Al-Imam Ibnu Abdul Bar adalah zalla. Orang semacam ini, maka dia adalah orang yang tergelincir. Yang namanya ilmu itu ada tingkatan-tingkatannya. Seorang harus melewati fase demi fase itu dengan baik, sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh para ulama. Wa qad dzakara hadza tariqa bi lafzin jami'in mani'in Muhammad Murtada ibni Muhammad Az-Zabidi. Dan Al-Imam Muhammad Murtada bin Muhammad Az-Zabidi telah menjelaskan metodologi dalam menuntut ilmu dengan lafad yang jami' mani', dengan bait syair, lafad yang singkat dan padat dan jelas gamblang. Fi manzumati lahu tusamma alfiyatas sanad yaqulu fiha. Al-Imam Muhammad Murtada Az-Zabidi menjelaskan kepada kita metode belajar yang benar itu bagaimana. Al-Imam Muhammad Murtada Az-Zabidi mengatakan, fama hawal ghayata fi alfi sanah syakhsun fakhudh min kulli fannin ahsanah bihifzi matin jami'in lirrajihi ta'khudhuhu ala mufidin nasihi. Bahwasanya sekalipun seorang itu hidup selama 1000 tahun, maka dia tidak akan bisa menggapai tujuannya secara sempurna. Sekalipun usia kita ini 1000 tahun, dalam kondisi setiap harinya memanfaatkannya untuk menuntut ilmu misalkan, kita tidak akan memperoleh ilmu itu secara sempurna. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwasanya siapa yang mengerahkan seluruh usianya, seluruh tenaganya, mencurahkan segala segenap pikirannya untuk ilmu, semuanya diberikan kepada ilmu, maka ilmu hanya memberikan setengah saja. Siapa yang memberikan setengah-setengah, siapa yang setengah-setengah kepada ilmu, maka ilmu tidak akan memberikan apa-apa. Apalagi orang yang tidak mencari. Kaidah dalam memperoleh ilmu adalah siapa yang mengerahkan segenap jiwa raganya untuk ilmu, ilmu hanya memberikan setengah. Dan siapa yang setengah-setengah kepada ilmu, ilmu tidak akan memberikan apa-apa. Daripada mendingan lah. Daripada di rumah tidur-tiduran tidak karuan, mending belajar bahasa Arab saja. Jadi begitu, daripada mendingan, ini namanya setengah-setengah. Maka dia tidak akan memperoleh apapun. Daripada nganggur di rumah, diomelin terus sama orang tua, mending hadir saja di masjid ini mendengarkan kajian. Itu tidak akan mendapatkan apa-apa dari ilmu. Maka yang namanya ilmu harus dicari dengan sepenuh jiwa.
Para ulama begitu mereka. Berkorban untuk mendapatkan ilmu. Sekalipun kita berusia 1000 tahun lamanya, kita tidak akan memperoleh ilmu secara sempurna semuanya. Fakhudh min kulli fannin ahsana. Loh kalau begitu gimana? Ya sudah kalau gitu. Percuma 1000 tahun hidup pun kalau menuntut ilmu kita tidak akan memperoleh ilmu secara sempurna. Ya sudah sekalian saja tidak usah menuntut ilmu. Nah ini merupakan cara fikir yang salah, yang terbalik. Maka dikatakan oleh Imam Muhammad Az-Zabidi di sini, fakhudh min kulli fannin ahsana. Maka hendaknya seorang itu dia mengambil dari cabang-cabang ilmu itu apa yang paling baiknya. Yang namanya ilmu ini banyak sekali. Salmanul Farisi mengatakan innal ilma katsirun, sesungguhnya ilmu ini sangat banyak sekali. Ilmu bahasa Arabnya disebutkan ada 12 cabang. Dikatakan di sebagian para ulama mengatakan ada 20 cabang ilmu bahasa Arab. Kalau kita belajar bahasa Arab saja usia kita habis. Belum lagi ilmu fikihnya ada 10 cabang. Belum lagi ilmu hadisnya ada 100 lebih cabang. Belum lagi usul fikihnya ada sekian cabang. Belum lagi ilmu tafsirnya ada sekian cabang. Aduh, tidak mungkin kita memperoleh semuanya. Apalagi belajarnya dengan cara sepekan sekali, 2 pekan sekali, sebulan sekali. Bagaimana kita mendapatkan itu semua? Maka dikatakan bagaimana kita untuk memperoleh ilmu sebanyak ini? Maka dikatakan ambil dari ilmu itu yang terbaiknya. Ya memang ini cabangnya sekian, butuh waktu sekian, tapi kan ada dasarnya. Ada, itu merupakan pondasinya. Dalam bidang bahasa Arab ambil dasarnya. Dalam bidang tajwid ada dasarnya. Dalam bidang mustalah ada dasarnya. Dalam bidang usul fikih ada dasarnya. Dengan demikian kita akan mempersingkat waktu. Karena seorang itu kalau kuat dasarnya, kesananya akan mudah. Berbeda halnya dengan orang-orang yang tidak kuat dasarnya, kesananya akan kewalahan. Maka dikatakan fakhudh min kulli fannin ahsana. Maka ambillah dari setiap disiplin ilmu ini yang paling baiknya. Yang paling baiknya. Ini merupakan sedikit cerita Syekh Shalih Al-Utsaimin menerangkan kepada kita. Kalau nanti misalkan, dan kita ya semoga saja terjadi, kalau nanti di sekeliling kita ini majelis taklim banyak, ada pelajaran bahasa Arab tiap harinya, ada mustalah hadis tiap harinya, ada fikih secara berjenjang tiap harinya, maka bagaimana kita harus belajar? Apakah semuanya diambil semua? Maka pilihlah yang paling baiknya. Pilihlah yang paling, ini yang paling pentingnya, ambil yang paling pentingnya. Bihifdzi matnin jami'in lirrajihi. Bagaimana cara kita kemudian memperoleh dasar-dasar itu? Bihifdzi matnin jami'in lirrajihi, dengan cara menghafal sebuah matan keilmuan yang padat ringkas, lirrajihi, yang berisi pendapat-pendapat terkuat. Kalau ingin memperoleh ilmu begitu caranya, dengan cara menghafal kalau mau. Kalau tidak bagaimana? Ya sudah, yang penting paham saja. Ta'khudhu ala mufidin nasihi, yang mana seorang itu engkau mengambilnya dari seorang yang mufidin nasihi, dari seorang alim yang mumpuni keilmuannya dan baik cara penyampaiannya. Maka di sini ada 2 metodologi secara umum, secara global. Bagaimana cara metode untuk mengambil ilmu? Pertama dengan cara dihafal. Yang kedua diambil, memahami apa yang dihafal tadi dari seorang guru. Yang nanti gurunya akan disebutkan syarat-syaratnya. Ini metode untuk memperoleh ilmu. Aduh, berat bagi saya untuk menghafal. Minimalnya kita mengetahui makna-makna yang terkandung di dalam kitab yang kita pelajari. Fatariqul ilmi wajadatuhu mabniyatun ala amrayn. Sesungguhnya metode yang benar dalam menuntut ilmu ini dibangun di atas 2 perkara ini secara global. Man akhadha bihi makana mu'azziman lil ilmi. Siapa yang berpegang dengan 2 hal ini, maka sungguh dia tergolong orang yang mu'azziman lil ilmi, tergolong orang yang mengagungkan ilmu. Kalau kita ingin mempelajari ilmu, kalau kita ingin memperoleh ilmu, kalau kita ingin mendapatkan ilmu, maka minimalnya 2 metode ini yang harus dilakukan, yaitu menghafal matan, yang kedua mengambilnya dari seorang guru. Tidak bisa hanya sekedar membaca saja, tidak bisa hanya sekedar menghafal saja. Maka 2 hal ini yang harus diperhatikan. Siapa yang melewati atau melakukan 2 hal ini, maka dia tergolong orang yang mengagungkan ilmu. Aduh, berat untuk saya Ustaz. Kalau harus menghafal berat misalkan. Ya minimalnya kalau tidak dihafal difahami. Kita mengetahui sebuah kitab dasar dalam sebuah disiplin keilmuan, kemudian kita fahami. Begitu minimalnya. Yang mana kitab ini kita pelajari dari seorang guru yang mumpuni keilmuannya. Li'annahu yatlubuhu min haitsu yumkinul wusulu ilaihi. Maka orang yang kemudian memperhatikan dengan baik 2 metode ini, orang yang kemudian menjalankan metode ini dengan baik, maka sungguh dia telah
yatlubuhu min haitsu yumkinul wusul ilaihi, maka dia adalah orang yang menuntut ilmu melalui jalan yang memang bisa menghantarkannya sampai kepada ilmu. Maka ini akan disebutkan oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kemudian fa'amal amrul awwalu, yang pertama, poin yang pertama, metode yang pertama yang harus dilakukan adalah fahifdzu matnin jami'in lirajihi. Seharusnya, apalagi ini bagi anak-anak santri, sini santri udah pada pulang belum? Sudah ya, kayaknya sudah pada pulang. Belum? Nah ini santri ini harus menghafal, mumpung masih jadi santri. Karena hafalan itu akan berguna nanti kalau sudah jadi ustadz, kalau sudah jadi dai. Maka yang pertama yang wajib bagi seorang santri dan kita pun semuanya sebenarnya, fahifdzu matnin jami'in liraji, menghafal matan kitab yang ringkas, yang padat, yang berisi pendapat-pendapat terkuat dalam setiap disiplin ilmu. Dalam bidang nahwu, hafalkan Al-Ajurumiyah, atau kalau misalkan ingin yang lebih padat, lebih gamblang, lebih kuat lagi pendapatnya Alfi Ibnu Malik, hafalkan. Dalam bidang hadis, hafalkan Al-Arba'in An-Nawawi minimalnya. Dalam bidang fikih, hafalkan misalkan kita ingin mengambil fikih mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Hafalkan misal matan Az-Zubad karena berisi berupa nazam. Dalam bidang tajwid, Al-Jazariyah, misalkan naik sedikit lagi Al-Mufid fi Tajwid misalkan. Misalkan dalam bidang yang lain usul fikih ada matan Al-Waraqat dalam bidang nazamnya dan lain sebagainya, sangat banyak sekali. Hafalkan itu minimalnya. Nahwu ada, mustalah ada, usul fikih ada. Minimalnya lulus pondok itu ada. Selesai pondok apa hasilnya? Oh, alhamdulillah, saya hafal Al-Ajurumiyah. Saya hafal Al-Arba'in An-Nawawi, kan bagus minimalnya. Daripada selesai pondok punya hafalan apa? Aduh, bingung, banyak yang dihafal sampai tidak ada yang hafal satupun. Nah, ini repot. Harus punya target. Sekalipun hanya Al-Arba'in An-Nawawi saja. Dulu waktu kita pun sama, kita dari SMA berat untuk belajar. Kita dari SMA masuk ke As-Sunnah. Kita belajar 2 tahun. Anak katakan, saya lulus dari sini harus ada hafalan. Kalau Al-Quran ya tiap hari kan hafalan. Yang lain, oleh karenanya saya harus hafal Al-Arba'in An-Nawawi. Itu harus minimalnya, sekalipun cuma Al-Arba'in An-Nawawi 2 tahun hanya Al-Arba'in saja, ya tidak mengapa. Daripada 2 tahun banyak yang hafal tapi tidak ada yang hafal, lebih baik 2 tahun hanya menghafal 1 tapi benar hafal. Kan begitu, apalagi punya sanadnya, lebih bagus lagi. Jadi harus punya target. Hafalkan itu. Fala budda min hifdzin, wajib dihafal. Seorang penuntut ilmu wajib dihafal. Lah Ustaz, bagaimana kita yang santri kalong Ustaz? Apa kudu ngafal juga? Nah, kalau untuk santri kalong minimalnya Al-Qur'an yang harus dihafal. Al-Quran yang harus dihafal. Kalau kita ingin masuk ke dalam surga dengan tingkatan yang tinggi, Al-Quran itu syaratnya. Kalau kitanya pengen di surganya tinggi, kalau misalkan setelah nggak apa-apa, yang di surga di halamannya emperannya pun tidak mengapa misalkan, ya itu lain lagi ceritanya. Yang penting usaha dulu untuk sampai di sana, begitu. Tapi itulah kita harus itu. Wa man dhanna annahu yanalul ilma bila hifdzin fa innahu yatlubu muhalan. Siapa yang menyangka akan meraih ilmu, akan mendapatkan ilmu dengan tanpa hafalan, maka sungguh ia mengejar sesuatu yang mustahil. Ana di Cirebon mengajar nahwu dari setiap jenjangnya. Kita selesai nahwu shogir, kita selesai syarah Al-Ajurumiyah, sekarang naik lagi ke Al-Mutammimah, nanti selesai Mutammimah ke syarah Qatrun Nada, selesai syarah Qatrun Nada kita ke Alfi Ibnu Malik. Yang belajarnya bukan santri, yang belajarnya orang-orang yang kerja. Makanya kita kadang kalau belajar itu lihat-lihat waktu, karena nanti ada yang nganterin sekolah, ada yang nganterin ini, tapi alhamdulillah pada mau belajar. Karena yang belajar kepada kita adalah santri kalong semacam ini, ya kita tidak dituntut untuk menghafal. Oh Ustaz, kalau tidak menghafal tidak apa-apa Ustaz. Tadi kan dikatakan la yanalul ilma illa bihifdzin. Tidak mungkin seorang itu memperoleh ilmu kecuali dengan hafalan. Kalau Anda mengatakan tidak mengapa tidak dihafal, yang penting ingat. Enggak apa-apa enggak hafal, tidak mengapa, yang penting ingat. Makanya kita kan yang namanya tasrif belajar ilmu saraf di sini. Belajar ilmu saraf tidak di sini. Belajar fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun begitu. Belajar tidak? Nahwu saraf belajar, dihafal tidak di sini? Dihafal. Kalau anak enak belajar dengan anak, belajar saraf tidak perlu dihafal. Yang penting ingat. Sok enggak apa-apa enggak hafal pun, yang penting ingat. Kalau dihafalkan tiap hari ngehafal fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul kayak gitu terus. Kalau kita udah nggak apa-apa, tidak dihafal tidak apa-apa, yang penting ingat nantinya. Coba sebutkan ingat, ya sudah, yang penting ingat saja. Karena cara untuk mengingat banyak, bukan hanya sekedar menghafal. Ada orang yang sering bolak-balik membaca, akhirnya ingat dia.
Anda dulu tatkala SMA itu, kalau sebelum sehabis subuh kita membaca Al-Quran satu baris, kemudian membaca zikir pagi petang. Tidak pernah menghafal zikir pagi petang. Membaca saja tiap hari, dibaca, akhirnya ingat. Sehingga dari sini, oh iya, ternyata yang penting ingat. Kan begitu, yang penting ingat. Jadi ada sorikohnya. Jadi begitu. Nah memang yang namanya ilmu harus ingat, itu intinya. Memang jalan untuk ingat banyak caranya. Ada yang dengan menghafal, ada yang terus mengulang-ulang, ada yang terus membaca berulang kali sampai ingat, sampai hafal. Kan ada itu yang begitu. Nah itulah, yang namanya ilmu tidak akan diperoleh kecuali dengan yang diingat. Dan cara untuk mengingat itu banyak, ada yang dengan menghafal, ada yang dengan mengulang-ulang dan lain sebagainya. Wal mahfudhu al muawwalu alaihi wal matnul jami'u lirrajihi. Dan matan ilmu yang harus dihafal adalah matnul jami'u lirrajih, matan yang singkat padat yang berisi pendapat-pendapat terkuat. Apa maksudnya? Ai al-mu'tamadu inda ahlil fanni. Maksudnya adalah sebuah matan kitab yang berisi pendapat-pendapat, pegangan, rujukan dalam setiap disiplin ilmunya. Jadi ketika ingin menghafal bahasa Arab, ingin menghafal nahwu, perhatikan matan yang dihafalnya. Apakah kitab ini merupakan kitab yang jami' mani' lirrajih atau tidak? Kalau misalkan tidak, ya lebih baik cari kitab yang lain untuk dihafal, karena itu nanti akan berguna. Misalkan, oh saya belajar kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, misalkan. Oh saya ingin menghafalnya lah itu eman. Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi cukup difahami. Kalau ingin menghafal Al-Ajurumiyah saja. Ustaz, saya belajar Nahwu Al-Mulakhas misalkan. Mulakhas Al-Qawaid Lughah Arabiyah, Fuad Ni'mah. Oh saya ingin menghafalnya semua itu misalkan, tebal. Kalau ingin menghafal jangan buku-buku semacam ini, karena buku ini adalah buku kontemporer. Cari buku yang sebanding, yang setingkat. Misalkan Qatrun Nada, hafalkan Qatrun Nada dan lain sebagainya. Dengan begitu kita akan mumpuni keilmuannya. Wa amal amrul athani, itu yang pertama. Itu yang pertama, yang namanya ilmu harus dihafal. Tapi ingat sekali lagi, yang namanya ilmu sebenarnya bukan harus dihafal. Yang namanya ilmu harus diingat. Itu, yang namanya ilmu harus diingat. Dan jalan untuk sampai kepada ingat itu banyak, diantaranya menghafal, diantaranya dengan terus mengulang-ulang, diantaranya dengan terus membaca berulang kali, dia akan hafal, akan teringat sendiri. Kalau tidak percaya coba, Dan itu yang kayak kami terapkan. Kita belajar bahasa Arab itu, masya Allah, anak belajar di Cirebon itu, anak tidak pernah menyuruh untuk menghafalkan. Apalagi biasanya kalau belajar nahwu sorof itu kan harus dihafal. Ada tidak? Yang penting belajar bahasa Arab. Nanti akan kita kasih trik-triknya supaya nanti ingat. Yang kedua, kita tidak ada yang namanya tugas PR, tidak ada. Wah enak, belajar bahasa Arab tidak ada tugas, tidak ada PR, dan tidak ada hafalan. Ketika ada yang bertanya kepada anak, kadang ada. Ini masya Allah, seorang yang sudah 50 tahun lebih masih belajar istiqomah dengan kita. Ustadz, anak ini kalau murojaah itu pusing katanya. Kadang bayangkan, pada subuh kita belajar, 6:30 nganter anak plus berangkat kerja, dinas. Kemudian pulang maghrib, malam istirahat dan lain sebagainya. Kadang kalau murojaah jam 9 malam sudah lelah katanya. Anak katakan kalau belajar dengan anak jangan murojaah, jangan. Karena kita belajarnya dari Senin sampai Kamis, tidak perlu murojaah. Yang penting ketika hadir belajar serius, konsentrasi, sudah. Di rumah tutup bukunya, jangan pernah dibuka. Enak ya belajar begitu ya. Tidak ada hafalan, tidak ada tugas, tidak ada ini, tidak ada itu. Coba yang pernah belajar bahasa Arab, adakah yang mengajarkan dengan udah tenang, kita tidak usah menghafal. Yang ada malah ini hafalkan, ini hafalkan. Yang ada malah ini tugas, coba PR di rumah. Anak tidak. Gitu. Di sini pun sama. Alhamdulillah itu. Tapi pada ingat. Sekarang sedang praktek baca kitab. Masya Allah, sudah sampai tingkatan itu. Wa ammal amru tsani, adapun perkara yang kedua, itu yang tadi yang pertama. Sekarang yang kedua, ini yang paling pentingnya. Fa akhdhuhu ala mufidin nasihin. Metode dalam meraih ilmu adalah hendaknya kita mengambil ilmu tersebut yang tadi kita ingat itu, yang tadi kita hafal, dari seorang guru yang mufidin nasihin, dari seorang guru yang mumpuni keilmuannya, dan dari seorang guru yang baik penyampaiannya. Fatafza'u ila syaikhin tatafahamu anhu ma'aniyahu yattasifu bihadzaini alwasfain. Maka hendaknya seorang itu meminta pengajaran dari seorang syekh, dari seorang guru, dari seorang ustadz, tatafahamu anhu ma'aniyahu, yang dapat membuatnya faham, yang dapat memahaminya terkait dengan makna-makna yang tadi dihafalnya. Dan di sini ini merupakan di antara pondasi prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelum kita masuk nanti kepada sifat seorang guru yang hendak diambil ilmunya,
Ahli sunnah memiliki prinsip yang sangat mendasar. Ini kita berbicara ahli sunnah wal jamaah. Di antara prinsip ahli sunnah yang mulai sudah pudar di zaman ini adalah memperhatikan dari siapa dia mengambil ilmu. Ini merupakan prinsip ahli sunnah wal jamaah. Maka seorang ahli sunnah hanya mengambil ilmu dari seorang yang lurus akidah dan manhajnya. Ini yang paling penting. Al-Imam Muhammad bin Sirin mengatakan, innal ilma dinun. Sesungguhnya yang namanya ilmu adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinahu. Maka hendaknya engkau perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian. Yang namanya ilmu adalah agama, yang namanya ilmu adalah agamamu, maka hendaknya kita memperhatikan dari siapa kita mengambil ilmu. Maka di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah seorang ahli sunnah wal jamaah mengambil ilmu dari seorang ahli sunnah juga, bukan dari orang-orang yang menyimpang, bukan dari orang-orang yang memang terlihat bahwa dia adalah orang-orang yang berjalan di atas kesesatan. Tidak bisa. Dan ini merupakan prinsip ahli sunnah. Sehingga tidak bisa kita belajar kepada siapa saja, yang penting belajar, tidak bisa. Harus dilihat dulu bagaimana akidah dan manhajnya. Bagaimana akidah dan manhajnya? Bagaimana cara kita tahu bahwa seorang alim yang hendak kita ambil ilmunya ini lurus akidah dan manhajnya? Lihat dari mana dia mengambil ilmu tatkala dulu dia belajar. Lihat dengan siapa dia bergaul, bersama ustadz siapa dia bergaul. Apakah dikenal di kalangan para ulama, para asatidzah ahlussunnah wal jamaah? Kalau dikenal dengan pengenalan yang baik, maka layak untuk diambil ilmunya. Ini diantara prinsip yang pertama. Bahkan Al-Imam Malik bin Anas mengatakan, inna hadzal ilma huwa lahmuka wa damuka. Sesungguhnya ilmu ini merupakan darah dagingmu. Wa anhu tus'alu yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya engkau akan ditanya tentang ilmu yang kau miliki di hari kiamat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanzur amman ta'khudhuh. Maka hendaknya engkau perhatikan dari mana engkau mengambil ilmu ini. Maka seorang ahli sunnah pertama, maka kriteria orang yang berhak untuk diambil ilmunya adalah jelas akidah dan manhajnya lurus. Maka tidak diperkenankan bagi seorang ahli sunnah, dan ini merupakan prinsip, untuk mengambil ilmu dari orang yang menyimpang jalannya. Saya ingin mengambil ilmu bahasa Arabnya misalkan, sudah ke siapa saja tidak mengapa misalkan, tidak bisa. Prinsip ahli sunnah harus memastikan apakah dia seorang ahli sunnah ataukah bukan. Ini yang pertama. Maka ini merupakan sesuatu yang amat sangat mendasar sekali. Baik, tadi dikatakan bahwasanya dan bukan kemudian semata-mata dia adalah seorang ahli sunnah kemudian layak diambil ilmunya, tidak juga. Ini prinsip yang sangat mendasar. Seorang ahli sunnah harus mengambil dari seorang guru yang ahli sunnah juga. Namun tidak semata-mata yang penting ahli sunnah diambil ilmunya, tidak. Ada kaedahnya, dan inilah yang disebutkan oleh Syekh Shalal Utsaimin. Yattasifu bihadzaini alwasfain. Seorang guru yang kita ambil ilmunya jelas dia berakidah dengan akidah ahlussunnah wal jamaah di atas manhaj para salaful ummah. Dan seorang guru ini memiliki dua sifat utama. Wa awwalahuma al-ifadah. Yang pertama, dia mumpuni keilmuannya, mampu memberikan faedah ilmu. Dan ini prinsip yang sudah mulai kadang disepelekan juga. Beberapa orang mengambil ilmu yang penting ahlussunnah, tidak bisa. Lihat apakah dia mumpuni atau tidak. Jangan-jangan dia tidak mengerti sebenarnya. Jangan yang penting ahlussunnah, tidak. Ya memang ahlussunnah jelas. Yang kedua, dia harus memiliki kemapaman ilmu dalam bidang ilmu yang disampaikannya. Maka syarat yang pertama di samping harus ahlussunnah adalah al-ifadah. Orang yang kita ambil ilmunya dalam bidang bahasa Arab, dalam bidang tajwid, dalam bidang mustalah, dalam bidang usul fikih, dalam bidang akidah, dalam bidang fikih, adalah orang yang mumpuni ilmunya. Orang yang memang dia ahli dalam bidangnya. Wahiyal ahliyatu fil ilmi. Maksudnya adalah seorang yang piawai, yang memiliki keahlian dalam ilmu yang disampaikannya tersebut. Fayakunu mimman urifa bi talabil ilmi. Dan hendaknya seorang yang kita ambil ilmunya ini, yang dia adalah seorang ahlussunnah ini, adalah orang-orang yang memang dikenal perjalanannya dalam menuntut ilmu. Belakangan banyak orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada sunnah, kepada ahlussunnah wal jamaah, kemudian tampil dan tidak dikenal perjalanannya dalam menuntut ilmu. Dia belajar di mana? Tidak tahu. Yang penting ahlussunnah saja. Yang penting Ustadz Fulan kenal sama dia, tidak mengapa, tidak juga. Adalah orang yang memang dikenal perjalanannya menuntut ilmu. Di mana saja dia belajar, kepada siapa saja dia belajar, dikenal. Maka orang semacam ini yang layak untuk diambil ilmunya. Wa talaqqihi, dikenal bahwa dia itu bertalaki langsung kepada para ulama, kepada para asatidzah, kepada para ahli ilmu. Hatta adroka, hingga dia pun memperoleh ilmu yang diajarkannya.
fasarat lahu malakatan qawiyatan fi, sehingga dia memiliki kemampuan yang kuat dalam bidang ilmu yang hendak disampaikannya. Kalau kita ingin mempelajari bahasa Arab, maka ambillah dari orang yang memang mumpuni dalam bidang bahasa Arab, yang dikenal perjalanannya dalam mempelajari bahasa Arab. Jangan orang yang penting ahlu sunnah kemudian mengajar bahasa Arab, misalkan tidak dikenal, tidak diketahui perjalanannya dalam belajar bahasa Arab, ya tidak juga, kecuali kalau tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi yang mengajar, ya sudahlah, daripada tidak ada, mendingan tiada rotan akar pun jadi, bahasa kita yang begitu. Ini kalau misalkan kita banyak pilihan, di sini buka bahasa Arab, di sana buka bahasa Arab, di sini buka bahasa Arab, bagaimana cara kita memilih? Apa diikuti semua? Tidak. Pilih kira-kira mana yang paling mumpuni. Bagaimana cara kita mengetahui yang mumpuni? Lihat bagaimana perjalanannya dalam belajar. Dia belajar bahasa Arab di mana saja. Begitu, itu caranya. Kecuali kalau misalkan tidak ada pilihan lain kecuali hanya ini saja, yaitu sih sudah tidak ada pilihan lain, ya sudah, kalau begitu kita belajar kepada yang ini karena hanya ada satu. Wal aslu fi hadza, dalil dari ini semua bahwa bukan hanya sekedar seorang itu adalah seorang ahli sunnah saja, namun dia harus memiliki keahlian, namun dia harus piawai, namun dia harus mendalam dalam ilmu yang disampaikannya. Dalilnya adalah ma akhrajahu Abu Daud fi sunanihi, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud di dalam sunannya bisnadin qawi, dengan sanad yang kuat, an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasma'una wa yasma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum. Kalian saat ini mendengar dariku, kalian saat ini berguru kepadaku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yusma'u minkum, suatu hari nanti orang-orang setelah kalian akan mengambil ilmu dari kalian. Dan kemudian orang-orang yang mengambil ilmu dari kalian akan diambil ilmunya oleh orang-orang lagi di bawahnya. Sekarang kalian wahai sahabat mengambil ilmu dari Rasulullah SAW. Nanti akan ada masanya para tabiin mengambil ilmu dari kalian para sahabat. Nanti akan ada masanya para tabiin mengambil ilmu dari kalian para tabiin. Yang mana tabiin mengambil ilmu dari para sahabat dan para sahabat mengambil ilmu dari Rasulullah SAW. Lihatlah, yang namanya ilmu diambil melalui lisan guru. Yang namanya ilmu adalah diperoleh dengan cara bersimpuh di hadapan seorang guru yang mumpuni keilmuannya, tidak dengan cara otodidak. Saya pengen belajar ini, baca sendiri, memahami sendiri, tidak akan sampai. Tidak akan sampai. Syekh Saleh Al-Fauzan menceritakan beberapa kisah terkait dengan orang-orang yang belajar otodidak. Kemudian apa yang dilakukannya itu malah membinasakan dirinya sendiri. Syekh Saleh Al-Fauzan menceritakan di antara kisahnya, ada seorang yang membaca hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang berbunyi, Al-habbatus sauda da'un likulli da' illa sam. Yang namanya habbatus sauda itu merupakan obat bagi segala jenis penyakit kecuali kematian. Orang ini membaca sendiri Sahih Bukhari. Dia membaca dengan cetakan, dengan naskah yang ternyata dia mendapati kalimat al-habbatu itu ba-nya titiknya ada 2. Kalau huruf ba titiknya ada 2 berarti dibacanya apa? Dibacanya apa? Ba. Titiknya di mana? Di tengah apa di atas? Ba. Di bawah. Bagus, masih konsentrasi. Ba titiknya di bawah. Kalau dikasih titik satu lagi berarti apa itu jadinya? Iya. Orang ini mendapatkan naskah yang titiknya ada 2. Orang ini membaca al-hayyatus sauda da'un likulli da'il sam. Kalau al-habbatus sauda yang kita kenal, jintan hitam itu. Orang ini membaca dengan titiknya ini, al-hayyatus sauda, mendapatkan cetakan naskah Sahih Bukhari dengan titik ada 2. Al-hayyatus sauda artinya ular hitam. Sehingga dia baca kemudian al-hayyatus sauda, ular hitam, da'un likulli da', itu merupakan obat bagi segala jenis penyakit, illa sam, kecuali kematian. Akhirnya dia cari ular hitam. Kemudian dia makan itu ular hitam. Akhirnya mati. Kemudian Syekh Saleh Al-Fauzan mengatakan qatalahu jahluhu, kejahilannya membunuhnya. Akibat otodidak. Dia membaca sendiri. Ini Sahih Bukhari jelas. Ya salah naskahnya, cetakannya salah itu. Ada kekeliruan. Kemudian ada juga kisah seorang yang dia ketika sholat, hadir di masjid, ketika sholat, setiap kali sholat wajib dia membawa pisau dan kampak. Pisau kampak dibawa, pengen sholat tuh sambil bawa pisau sama kampak. Orang-orang heran, kenapa kok bawa pisau sama kampak ketika ingin sholat? Kemudian orang ini mengatakan, loh Rasulullah SAW bersabda, subhanallah, dalil ini, dalil. Dia membaca riwayat di dalam Sahih Bukhari juga. Ini dikisahkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan. Dia membaca sebuah hadis bahwasanya idza
idza qamatil muadzin, apabila seorang muadzin itu telah mengumandangkan iqamahnya, sudah mengumandangkan iqamahnya untuk menegakkan salat, kemudian kata Rasulullah SAW, fa'tuha ila shalah, maka datanglah kalian menuju salat. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa alaikum bis sakinah wal waqar, wa alaikum bis sakinah wal waqar, artinya dan wajib bagi kalian untuk jalan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Kalau seorang muadzin sudah mengumandangkan iqamahnya, Allahu Akbar, misalkan sudah iqamah, kita masih di rumah misalkan, maka kan kadang sebagian orang terburu-buru, maka Rasulullah mengatakan, alaikum bisakinah wal waqar, wajib bagi kalian menuju sholat dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Jangan buru-buru, sekalipun telat, jangan buru-buru, ya tapi jangan terlalu santai juga, biasa saja. Orang ini membaca dengan kalimat bisakinah dibaca dengan sikin. Sakinah dengan sikin, mirip-mirip, ada sin, kaf, ya, nunnya. Tamar butonya hilang, dia membaca dengan sikin. Alaikum bisikin, wajib bagi kalian untuk membawa pisau, itu artinya. Wal waqar dengan tidak tergesa-gesa, dia membaca dengan wal fa'su, karena qafnya hilang lagi itu titiknya. Kalau qaf hilang titiknya satu jadinya fa. Kemudian ro-nya itu mirip seperti sin. Mirip seperti sin, ujungnya kan begitu. Mungkin ini naskahnya sudah agak terhapus sehingga dia membaca wal fa'su. Wal fa'su itu artinya kampak. Dia mengatakan, loh ini Rasulullah SAW yang mengatakan fa'alaikum bisikin wal fa'su, wajib bagi kalian untuk membawa pisau dan kampak. Subhanallah. Ini Syekh Shalih Al Fauzan. Akibatnya yang ada malah orang ini pun binasa. Ini akibat otodidak. Kalau kita belajar kepada guru, guru akan menerangkan, oh ini salah ini cetakannya, yang benar titiknya satu, oh ini salah cetakannya, ini ekornya bukan begini, itu ada garisnya, itu sudah kehapus. Itu pentingnya belajar dengan seorang guru tidak membaca sendiri. Apalagi tadi ya sudah Masya Allah pede, dalilnya ini Rasul bersabda. Subhanallah. Sehingga pentingnya berguru, dan berguru ini merupakan ciri khas Ahlus Sunnah dan merupakan prinsip dalam mengambil ilmu di kalangan Ahlus Sunnah. Wal ibratu bi umumil khitab la bi khususil mukhatab, dan hadis ini bersifat umum untuk semuanya. Bahwa namanya ilmu ini diambil melalui lisan perantara para ulama hingga bersumber kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yazalu min ma'alimil ilmi fi hadhil ummah an ya'khudhahu al-khalifu 'anis salif. Maka sepanjang sejarah umat ini, sepanjang sejarah, bahwa yang namanya ilmu ini diambil orang sebelumnya, mengambil dari orang setelahnya, mengambil dari orang sebelumnya. Kita mengambil dari orang sebelum kita, orang sebelum kita mengambil dari orang sebelum kita. Itulah begitulah ilmu diambil. Amal waswuthani fahuwan nasihah. Maka tadi yang pertama, seorang guru yang Ahlus Sunnah ini yang diambil ilmunya adalah orang yang benar-benar ahli dalam bidang yang disampaikannya. Kemudian sifat yang kedua yaitu an-nasihah, adalah watajma'u ma'nayain a'ithnayain, bahwasanya seorang guru disebut seorang guru yang nasih, yang an-nasihah apabila terkumpulnya dua perangai, dua sifat. Ahaduhuma salahiyatu syekhi lil iqtida bihi wal ihtida bihadihi wa dalli wa samtihi. Yang pertama, seorang yang diambil ilmunya ini adalah seorang guru yang memang soleh, zahirnya soleh, karena kita tidak tahu batinnya. Maka orang yang layak untuk diambil ilmunya, di samping dia berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, di samping dia ahli dalam bidang tersebut, dia adalah orang yang soleh. Orang yang soleh, orang yang berakhlak mulia, yang dengan perangainya tersebut kita bisa mengambil tauladan dan mengambil contoh darinya, dari pakaiannya, dari ucapannya, dari sikapnya. Jangan kemudian mengambil ilmu dari orang yang misalkan suka nongkrong di pinggir jalan bersama orang-orang yang fasik. Loh yang penting Ahlus Sunnah, ini orang Masya Allah Ahlus Sunnah dan alim lagi, pinter baca kitab, tapi tiap malam Jumat, malam Ahad suka nongkrong bersama orang-orang fasik sambil gembrang-gembrengan, misalkan bermain gitar, sambil orang yang bermain gitar yang memegang minuman keras dan lain sebagainya. Maka orang ini tidak layak untuk diambil ilmunya. Loh yang penting Ahlus Sunnah, yang penting dia ahli baca kitab, ya tidak juga. Misalkan ada seorang ahli sunnah, misalkan pinter dalam baca kitab dan lain sebagainya, namun perangainya buruk, suka ngerokok misalkan, kita tinggalkan orang semacam ini sekalipun dia ahli sunnah. Karena orang yang layak untuk diambil ilmunya adalah seorang ahli sunnah. Bukan hanya ahli sunnah, dia mampu dalam hal ilmu, dia memiliki kepiawaian dalam ilmu. Bukan hanya piawai, bukan hanya ahli, akhlaknya pun terpuji, kesolehannya pun terpuji.
Maka tidak bisa daripada yang penting. Yang penting ahlus sunnah ternyata suka ngerokok, suka ini, suka itu, tinggalkan orang semacam ini. Tidak layak diambil ilmunya. Kecuali kalau tidak ada lagi. Kecuali kalau nggak ada lagi. Wal akhar, yang berikutnya yang kedua, ma'rifatuhu bi tara'iqit ta'lim. Seorang guru yang kita ambil ilmunya ini hendaknya dia mengetahui metodologi cara mengajar. Ini penting juga. Seorang harus mengetahui metodologi cara mengajar ini. Bihaitsu yuhsinu ta'limal muta'allim. Dari sisi terampil orangnya, bagus pengajarannya. Wa ya'rifu ma yasluhu lahu wa ma yadhurruhu. Seorang guru ini dia mengetahui mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat untuk si murid. Apalagi kadang ini sebagian, Masya Allah, sebagian orang ketika mengajar semua ilmunya dikeluarkan semua. Baru juga orang belajar bahasa Arab sudah disebutkan ini ada khilaf di kalangan para ulama bahwa yang namanya fa'il itu pun bisa majrur, bisa jar. Ustaz, apa itu jar? Apa itu? Tidak mengerti. Baru, dan itu biasanya banyak juga begini. Sehingga seorang pengajar harus mengerti tentang metodologi belajar. Metodologi cara mengajar yang baik dan benar. Wifqat tarbiyatil ilmiyah allati dzakaraha Syatibi fil Muwafaqat. Sebagaimana yang disebutkan metodologi pengajaran ini oleh Imam Syatibi di dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Ini merupakan metode yang kedua, thariqah yang kedua yang hendaknya kita perhatikan. Yang pertama, menghafal sebuah kitab. Kalau tidak ingin menghafal, yang penting ingat saja. Yang penting ingat, dan caranya banyak untuk mengingat. Yang kedua, mengambilnya dari guru, jangan otodidak. Guru yang bagaimana yang layak untuk diambil ilmunya? Pertama, jelas seorang ahlus sunnah, akidahnya lurus. Yang kedua, tidak sekedar ahlus sunnah. Yang kedua, dia mapan ilmunya. Memang dia ahli dalam bidangnya. Bagaimana cara kita tahu bahwa dia ahli dalam bidang yang diajarkannya? Pertama, dengan cara diketahuinya perjalanannya dalam menuntut ilmu. Iya, dia memang belajar ini, diketahui. Atau yang kedua, memang dia mengambil jurusan itu misalkan. Atau yang ketiga, mendapatkan pujian atau mendapatkan rekomendasi dari para asatidzah juga yang mengajarinya atau yang bersamanya. Oh, dia memang ahlinya dalam bidang ini misalkan. Maka kita tahu, oh berarti dia ahlinya. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sifat seorang guru. Kemudian yang ketiga, seorang guru yang kita ambil ilmunya adalah seorang guru yang saleh. Seorang guru yang baik perangainya. Seorang yang berakhlak. Tidak semata-mata yang penting ahlus sunnah, yang penting piawai, yang penting pintar baca kitab, ternyata sambil ngerokok misalkan. Ya kita tidak ambil ilmunya karena ini akan mempengaruhi kita sebagai seorang pelajar. Dan juga diantara yang tidak kalah pentingnya juga, dan ini nasihat buat para pengajar, hendaknya seorang pengajar itu mengerti bagaimana metodologi mengajar. Jangan kemudian baru lulus pondok, semua yang ada di kepala dikeluarkan semua, akhirnya bingung. Ada khilaf di kalangan para ulama, apakah iqlab dibaca dengan mim sempurna bibirnya atau tidak? Disebutkan para ulamanya, disebutkan referensinya, ada di kitab ini. Pusing orang yang baru belajar. Yang penting mengerti, ini namanya iqlab, sudah selesai. Jangan disebutkan itu beserta dalilnya, sisi pendalilannya dan sebagainya. Dan lain sebagainya. Seorang pengajar harus memahami hal ini dengan baik. Mungkin ini bisa kita sampaikan, semoga yang sedikit ini bermanfaat sebagai modal. Kalau nanti di wilayah kita ini banyak majelis ilmu, sehingga kita pusing untuk memilih. Kalau misalkan semuanya diambil, berat waktunya, sehingga kita harus memilih, maka begini caranya tadi. Tapi kalau tidak ada lagi, ya sudah. Tiada rotan akar pun jadi, atau tiada akar rotan pun jadi. Ya pokoknya begitulah istilahnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian yang bisa kita sampaikan. Barangkali ada 1-2 pertanyaan sebelum kita tutup, dipersilakan. Kalau tidak ada, kita langsung cukupkan. Ada, silakan.